Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan Yesus masih berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di kesempatan hari ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Pimpin kami, curahkan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat dalam Mazmur 51 ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu jujur di hadapan Tuhan. Daud telah melakukan dosa dan dia tahu itu masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan. Dia jatuh di dalam dosa persinahan dengan Batsyeba, istri Uria prajuritnya. Dosa itu membuahkan dosa lainnya. Daud dengan nafsu yang menggebu-gebu merancang pembunuhan untuk Uria. Namun, Daud tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Ketika Nabi Nathan mengungkapkan dosanya, dia tidak berkelit, bahkan dia berkata, "Aku telah berdosa." Hati Daud begitu hancur. Di dalam perikop ini dia sungguh-sungguh memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Permintaan pertamanya yaitu Daud memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia tahu dosanya bukan sesuatu yang enteng di hadapan Tuhan. Daud mengetahui bahwa dosanya ini tidak akan bisa dihapuskan oleh apapun juga. Dia hanya bisa memohon kasih setia Tuhan. Kemudian Daud melanjutkan, "Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Daud tahu bahwa yang bisa menghapuskan dosa hanya Allah saja di dalam anugerah-Nya. Daud tidak bisa berhenti sampai di sana. Dia memohon hidupnya dibersihkan dari dosanya. Daud menyadari bahwa dosa yang dilakukannya benar-benar merusak kedekatannya dengan Tuhan. Dia tidak bisa merasa nyaman ketika belum menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita belajar dari kisah Daud. Ketika dia berbuat dosa dan ditegur oleh sahabatnya melalui firman Tuhan, dia benar-benar jujur dan tidak mencari-cari alasan pembenaran atau menyalahkan orang lain. Daud sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, bukan di mulut saja, tetapi dia menyesalinya dari lubuk hati terdalam di hadapan Tuhan. Dia ingat mata Tuhan bisa menembus hati manusia yang terdalam. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Terkadang sebagai orang Kristen, kita tidak serius memandang dosa. Bahkan kita malah menganggap enteng dosa-dosa yang kita anggap itu hal biasa. Kita mungkin bisa dengan rapi menyembunyikan dosa di hadapan orang lain, tetapi tidak di mata Allah. Oleh sebab itu, datanglah ke hadapan Tuhan dan jujur mengakui setiap pelanggaran, bahkan pikiran-pikiran kotor kita. Mungkin kita sering berbohong atau melayani hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Akuilah di hadapan Tuhan Yesus, jika kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka niscaya kita akan diberikan pengampunan. Ingat, jangan memandang enteng dosa. Segera akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa dosa sekecil apapun, perbuatan sekecil apapun yang kami lakukan mungkin mengecewakan hati sesama, terlebih-lebih
Engkau yang menilik setiap hati kami, Engkau tahu setiap hidup kami. Dan itu mungkin menyakiti hati Engkau. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, karena Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Engkau tahu sebelum kami mengatakan di hadapan Engkau. Tapi Engkau mau bahwa kami sungguh-sungguh datang di hadapan Engkau, mengaku di hadapan Engkau, jujur di hadapan Engkau. Curahkan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami sadar akan setiap perbuatan dosa yang kami lakukan. Dan kami mau selalu berserah dan datang kepadamu meminta pengampunan. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Pimpin kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas yang kami lakukan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.